Tidak terasa hari ini rambut kita telah menjadi putih, janggut kita telah menjadi putih, pandangan kita sudah mulai berkurang, kekuatan kita mulai lemah, kemudian pikiran kita mulai melemah. Ini pertanda kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuntun yang mulia di sisi Allah SWT. Kebetulan tuntun yang mulia maka gai pak gai ni jelek khe na vợ bầu cầm này bầu tây nha, jelek khe bướn na vợ mà cầm bướn na on nha, jelek khe na vợ ta cầm này mà cầm ta cầm này spil nha. Tuntun yang mulia jauh ni le api gai cap dam itulah natam Allah SWT vợ kanau. Inilah kehidupan. Allah Ta'ala telah batasi kehidupan seorang hamba. Allah telah batasi kekuatan seorang hamba. Tapi kekuatan Allah itu tanpa ada batas. Kemampuan manusia dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendirikan sholat. Zahiriyahnya kita menghadap kiblat, bagaimana batiniah juga menghadap kiblat. Orang yang membawa ketaatan di luar sholat berarti dia telah membawa zahiriyah batiniahnya di dalam sholat. Tetapi orang yang bermaksiat di luar daripada solat, zahiriyahnya menghadap kiblat tapi hatinya membelakangi kiblat. Contohnya malah makam ya benarnya apabila dia sembahyang contohnya malah maka derajat khusyuk nampak Allah Taala dalam sembahyang dia. Tapi tahu contohnya dia ada seorang laya kau jangan maksiat kalau dia sembahyang. Maka sembahyangnya bohongnya bersembahyang man. Tapi nyohu gua bersambayang itu dalam tao dalam tak khusyuk. Yus ke kuyua tuntun mereka kalau ngiu sambayang itu ni nyimta ngah masih. Jadi di mana kan kita tahu lah sebabnya dalam sambayang dari taat maka kalau ngiu sambayang dari taat dia nyak yang apa Allah SWT. Maka kita adalah orang-orang yang buta hari ini. Walaupun zahiriyah mata kita melihat, mata kita memandang, tapi pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang buta. Buta tentang perkara-perkara akhirat. Yang sampai kepada kita hanya khobar daripada mahsyar, khobar daripada mizan, khobar daripada siratul mustaqim. Tapi yang telah melihat perkara-perkara itu Sayyidina Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah melihat perkara-perkara yang lain. Maka kita yang buta hendak berjalan kepada orang yang melihat. Kita hari ini yang buta tentang perkara akhirat, kita hendaknya melihat kepada baginda Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mula maka kita tahu tuntun terkait-kait ini tuntun mula yang tanah boh tapi sub akhirat. Tuntunnya mula ke sub akhirat. Maka bila sub akhirat te boh akhirat. Entah te boh bentuk dia tapi akhirat te boh. Tapi dia bertembung lah sebabnya siratul mustaqim dah. Surga neraka dah. Alam kubur 40 tahun dah. Padang masar 50 tahun dah. Tapi tuntun dia kena matmen. Tapi dia boh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntunnya mula maka entah kata boh. Sehingga kedua dapat Allah Subhanahu wa taala. Jengkai ini tuntun ke betul le trai kan ni yang kas bakai ga kong boh. Apabila ga kong boh kan tuntun milia na tepak jalan kan kan dia tui dapat ga kong boh. Ga kong boh lah hai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika kita memasuki kubur, ketika itu mata kita terpejam, disitulah baru hakikatnya kita melihat apa yang telah dikhabarkan Allah kepada kita. Apa yang telah dikhabarkan oleh baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Contohnya mulia, maka kundi dia boh kubur, alam kubur dia boh. Tapi apabila kun kentai na makamta dia pai di tuntun dia di kuneng dia boh. Maka dalam kubur kami tuntun dia pak lupa tuntun lah. Maka di kuneng tuntun dia maka boh pi kik kung kai yang han dia itu dia kami maka di tok dia boh tupi maka kurang kurang salah. Di mana tuntun dia di kun pai ta dia Allah Taala boleh boh di alam kubur itu. Maka orang yang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hidupnya pasti akan sampai kepada tujuan. Hidupnya pasti akan meraih kemenangan. Cara menikahnya, cara pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidupnya, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara matinya, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara ibadahnya, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sampai kepada tujuan. Tapi orang yang hari ini tidak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hari ini telah menuntun umat kepada Allah.
Tuan-tuan yang mulia, yakin wa tuan-tuan yang mulia, maka yang halaya kong yo hatiukan. Tu sunnah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyuk siakan tal mukdit tu nyuk, tal hajat tu nyuk. Habis tuan-tuan yang mulia sambayang tu nyuk tu Nabi. Rakah jika tu tu Nabi. Belai selai tu nyuk pak pai yang Nabi. Ho belai lau ho belai bleu pak lai sem maka tuan-tuan mulia ya la ya nyum ngak jau nyum amal jau lekas jika tu nyuk tu sunnah Nabi kepak tu sunnah Nabi amal tu sunnah Nabi tumpi tam lekas jika tang mengsemeng tu nyuk maka nyuk tuan-tuan mulia saya tam hong mukdit tu nyuk tu hong pemana cenuk okey la nyuk ni kau tu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ya la tuan-tuan mulia tok dunia ni nyuk hukum amal tu sunnah Nabi nyuk ngak tu sunnah Nabi maka gai akhirat tu tuan-tuan mulia nyuk otomo dalam pemana nyuk tal mukdit tu nyuk tuan-tuan. Bayangkan kita hari ini menikah tanpa cara Nabi SAW. Pernikahan itu menjadi mahal, pernikahan itu menjadi susah, pernikahan itu menjadi berat, pernikahan itu mengeluarkan begitu banyak biaya. Begitu juga kita hidup tanpa sunnah Nabi, maka kehidupan kita akan menjadi susah, kehidupan akan menjadi mahal, kehidupan akan menjadi sulit. Maka yang membuat hari ini susah, diri kita sendiri yang membuat kita susah. Tuan-tuan yang mulia, dapat tahu pak gai ni. Pak gai ni ialah tuan-tuan yang mulia, khas sekali terkait nikah terkait. Nikah khas sekali terkait mahu tu sunnah Nabi maka tu nilai khas sekali tu dalam hinal ho khas sekali ho berkat rahmat khas sekali tuan-tuan yang mulia ho selamat sebab ke tuan-tuan khas sekali akan jadi mahal khas sekali akan cingcut khas sekali akan jengkat sebab ke tuan-tuan ho tu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung di modal tuan-tuan maka akan dia khas sekali tu sunnah Nabi khas sekali tu sunnah Nabi ngak tu Nabi maka khas sekali Allah setelah akan beri jenggun tuan-tuan khas sekali kami. Maka diutus para nabi alaihi wassalatu wassalam dan Sayyidina Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana manusia ini sukses daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang jawabannya pun telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diutus para nabi untuk bagaimana manusia ini selamat daripada ujian, sukses daripada ujian. Ujian yang pertama adalah ujian iman. Jawabannya adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah ujian amal. Ujian amal jawabannya adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, maka sebab tuan-tuan kon mai ditunjakan ni thử thách nyo. Maka hang sebab thử thách ujian kami ni. Jika Allah Subhanahu wa taala akan buat manusia kami selamat. Allah telah petunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun akhir kun mai ditunja ni tuan-tuan yang mulia untuk tahu manusia, pa manusia kami pa jalan kong selamat. Les bebeknya manusia saya tahu tua ujian. Tahu thử thách di kana oleh tuan-tuan, maka manusia tu dalam thử thách. Kan thử thách dia tuan-tuan selamat ni maka jawapannya Allah telah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawapan beliau. Bisanya tuan-tuan yang mulia ujian ke ujian la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah ni Allah pahati pemtai, rezeki, soal rezeki, pamulia, pahina, tumpi ni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tuan-tuan ujian dalam amal, nang tuan-tuan Muhammadur Rasulullah. Apabila tengok tu amal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ke Allah taala akan betul tuan-tuan. Tidak mungkin mau masuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau hari ini kebesaran dunia bersemayam dalam hati kita. Maka ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan, maka Nabi Allah Adam alaihissalam melihat 4 kegelapan. Kegelapan yang pertama itu amarah, suka marah, yaitu letaknya dalam akal fikiran kita. Yang kedua nafsu, letaknya di mata. Yang ketiga sakit, letaknya di dalam badan kita. Yang keempat kegelapan itu adalah kebesaran dunia, letaknya di dalam hati. Maka ketika itu Allah berikan 4 cahaya. Cahaya yang pertama itu akan sehat, letaknya dalam kepala. Orang yang marah pasti akan sehatnya hilang. Karena tidak mungkin dua perkara itu ada dalam satu tempat. Kemudian yang kedua malu, letaknya di mata. Orang yang merasa malu pasti akan menundukkan mata ke matanya. Tapi orang yang tidak memiliki malu maka matanya akan melihat ke mana-mana. Yang ketiga, orang yang sehat pasti sakit akan pergi dari tubuhnya. Yang keempat, kebesaran Allah, iman ada letaknya dalam hati. Maka ketika kebesaran dunia bersemayam dalam hati, tidak akan mau masuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, jadi kalimah la ilaha illallah tu mai dalam hukum tu kebesaran kuasaan Allah tu mai dalam hukum tu. Kaya tuan-tuan yang mulia tapi dibilkong Allah setelah Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam pak kegelapan, pak jenis sup. Pak jenis sup tinggal sup isa, nang ya tuan-tuan yang mulia, hakik sup isa tuan-tuan yang mulia, nang ya tuan-tuan yang mulia nafsu, hakik entah.
di akal dia tisanya tundulan kenong sup tisanya kenong tan sup ti tua tundulan ngetaya nafsu sup ti klau tundulan metaya waqi dalam guk sup ti pak tuntunnya mulia metaya pemananyo yang apa sakit dunia yang kapaknya betaya sub dunia kasanya kenong katuanya nafsu ya kaklaunya guaki kapaknya dunia pung dunia tak jangan tuntun mereka maka pak ni akan paham dia akan masuk bukan hau tuntun mereka pilih pak ni to dalam grup terakhir maka tulis kabasaran memananya pung ni atlah hau to dalam grup terakhir tekan pak ni tuntun mereka pung ni atlah dalam grup terakhir maka hau pak cahaya tisanya tuntun mereka yang kumpamananya hau akal le maka juga ya apa dia yang akal sehat sehat akal sehat apabila akal sedang kaya kelong tuntun akal sedang kaya kelong tuntun mereka makanya kenong kau keren dia kan maka disepakkan disanya akal sehat maka kenong juga yang kedua tunjulah nafsu kami bermakna sub maka kanu ber nafsu kut kami nafsu kami bawa tu lah maka sifat malu melau maka melau ni maka get itka kejauh jadi lingkar tumpah je maka jadi melau get itu tentu yang keklau tuntunnya mulia maka waqi apabila waqi tuntunnya mulia maka jauh sihat apabila gub sihat nak itu lah gub sembahyang tahajud na amal di agama maka sihat apabila sihat tu lah gub waqi dan yang apa tuntunnya mulia maka iman kung ne Allah SWT dalam gub terai maka tunja kami akan lahi apabila timu kung ne tunja kami dalam agama dalam gub terai maka tunja kami lahi apabila pak cahaya ni tunja yang akan tong pak cahaya kung sub te jadi mulai tuntun mulia Nabi Adam AS maka hukum lupa ni jadi maka agak akan khalek pak jenis kung untuk pahlikan pemanasub kini bertanya pak cahaya kung ya blok ini maka orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya maka Nabi SAW bersabda akan Allah berikan 4 kepada dia. Yang pertama kegelisahan yang tidak akan pernah berakhir. Yang kedua kelapangan, kesempitan yang tidak akan pernah lapang. Yang ketiga kemiskinan yang tidak akan pernah ada rasa puas. Yang keempat angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Tanya tontonnya mulia mengaku agama dalam grup O. Kasanya tontonnya mulia makanya kini maka akan sempit. Maka đời sống như thế và tuntun yang mulia khó khăn. Yang ketuanya tuntun mulia masalah hobi Yang kekelaunya tuntun yang mulia. Yang ketiga kemiskinan kan teman. Yang kekelaunya kan teman. Yang kepaknya tuntun mulia mau. Pak jadi ini tuntun mulia jaga kong beragama dalam grup maka pak jadi ini akan tanggungjawabnya. Kasanya tidak hina ho. Yang ketua tuntun mulia kan teman. Yang kekelaunya benar hina ho. Yang kepaknya pokok kenceng ni kan pokok tinggi nak tuntun. Maka hari ini syaitan membisikkan kepada kita. Engkau cari dunia yang banyak. Nanti kalau dunia itu setelah engkau dapat, engkau akan mudah bersedekah. Engkau akan mudah memberikan bantuan kepada saudara-saudara. Tapi hakikat dunia, Imam Sibir rahmatullah alaihi mengatakan, semakin besar dunia itu maka dia semakin susah untuk dilepas. Orang yang punya duit 1 juta, maka dia keluarkan 100.000 itu mudah. Tapi orang yang punya duit 100 juta, dia keluarkan 10 juta itu berat. Nilainya sama-sama 10%, tapi dunia semakin besar dia lepaskan, itu semakin sulit. Apalagi orang yang punya harta 1 miliar, dia mau keluarkan 100 juta itu makin berat, Pak. Karena hakikat dunia semakin besar, semakin susah untuk dilepaskan. Jadi boleh tonton boleh maka syaitan yang akan puksau manusia. Lại trai pemananya ngak beng nào. Trai ngak beng ni không ngak beng nào. Bila không ngak beng belum kerja, maka kerja apa maka tuntun to ni maka tugai nào. Thì akan sedekah punya noh. Sedekah pegang kan noh, sedekah pegang teh noh. Maka ngon cái. Tapi tuntun boleh cái thao lại sao gang imam kami cái thao lại apa. Hapil lại trai apa hapil lại tunja tuntun. Hapil tunja kami như jungkung mai blo noh, tunja như hau luo mai blo noh, khen kla như na lo. Khen kla như na lo. Misalnya apa? Misal sao gang kami hau hadeu. Như sedekah atau pau chuyện đó bình thường. Có như tụi can nó hadeu đó, sedekah atau pau bình thường. Tapi gang kong tuntun ni lah, hau hatau teu. Ni sedekah 10 triệu tu lo. Ataupun gang kong kanu pamana gang kong kanu, gang kong dah hau hati. Ni sedekah hatau teu, như gang nó tuntun.
Tapi tuntun dia nilai sama ya. Kena yom semau ya. Apa mananya hatau perai hapau. Semau hateu perai hatau. Lah semau gauman. Tapi tuntun dia bila tunjab kagong maka bisa akan pelih tuntun. Maka hari ini Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama sedikit pun tidak berhajat kepada kekayaan. Agama sedikit pun tidak berhajat kepada kebedaan. Kita tidak akan maju dengan agama, tapi kita akan maju dengan amal-amal agama. Maka ketika itu Maulana Sa'ad Damat Barakatuhu telah mengumpulkan orang-orang kaya dari New Delhi, dari belahan-belahan India telah dikumpulkan di Nizamuddin. Maka beliau katakan, wahai tuan-tuan, agama tidak bisa memajukan kita dalam usaha agama. Kekayaan tidak bisa memajukan kita dalam agama. Tapi yang memajukan kita dalam agama adalah amal-amal agama. Maka ada orang kaya ketika itu protes, wahai tuan, wahai syekh, kenapa anda katakan hari ini hak kekayaan tidak bisa memajukan kita dalam agama? Bukankah madrasah dibangun dengan kekayaan, dengan kebendaan? Bukankah kita hari ini bangun madrasah, bangun surau, bangun masjid, semua dengan pakai duit? Kenapa anda katakan hari ini duit tidak memajukan kita dalam agama? Maka Maulana Sa'ad Damat Barakatuh memberikan permisalan contoh bahwasanya ada orang kaya, orang miskin yang duduk di sop pertama. Kemudian ada orang kaya duduk di sop kedua. Maka orang yang di sop kedua ini ingin maju ke sop pertama, maka dia keluarkan duitnya dari kantongnya, diberikan kepada orang yang berada di sop pertama. Maka berubah keadaan. Yang sop pertama menjadi sop kedua, yang kedua menjadi sop yang pertama. Nah, dia majunya itu bukan karena malnya, karena yang dikatakan mal itu dia masih dalam kantong. Tapi setelah dirubah mal itu kepada amal, dia keluarkan, dia sedekahkan, maka dia baru dimajukan dari sop kedua ke sop pertama. Jadi majunya kita dalam agama bukan karena mal kita, tapi mal itu telah kita rubah kepada amal. Dengan itulah kita dimajukan Allah dalam usaha agama. Ajana tentunya mula maka buat kepethau lebo. Maka tuntulah kan agama ni. Kan amal ni tuntunnya mula hopek tunjau hopek terap aro. Tan kan amal tuntulah. Ya amal agama ni kan amal. Hopek kan pemananya terap aro. Nanti kebiasaan benar tuntunya pemananya malah saat kepethau lebo. Kalau pemananya terai tongak agama gal-gal ni hopek kan tunjau bahkan kan amal. Maka kon kaya su lai poi jeung dengan là với cho nên maka kita akan chan lại misalnya kasarnya hasa saf gangkan ketuanya saf gang kaya maka bila saf gangkan saf gang kaya ni gang kaya kan ni kan to saf gangkan maka nyo sok jien nyo pihak manya sedekah maka tuntunnya boleh maka nyo akan ubah jadi jadi mana apa mana lah apabila ya terap ai kan ni tuntun boleh punya pihak di jalan agama Allah maka tuntunnya boleh maka terap ai kami akan ubah jadi tuntunnya boleh maka timonai maka kebetau lah usahakan agama kami hopek kan terap ai bahkan kan amal hari ini baca Yasin. Kemudian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini merubah kebun kita, rumah kita, harta benda kita kepada amal, kita rubah kepada sedekah, kita jual, maka kita akan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau merubah mal kita kepada amal, ya kita tetap di sini aja tiap. Maka semua kita bersedia insyaallah. Jadi pada tuntunnya mulia mereka ya lah ya betul ubah terap ai keyo agama Allah tuntunnya mulia maka dia akan khap. Tapi ialah dia ubah terap ai keyo agama Allah SWT maka dia akan ke di akhirat. Jadi pada tuntun mulia maka dia betul kan hukan lepa amal kami maka terap ai ini dia jing ubah. Bila ubah kami Allah akan berdiri ke lepa. Dia akan tupika ni akan sedia tupika insyaallah. Insyaallah. Subhanallah. Subhanallah. Tuntun tupi insyaallah Pak Yasin. Di Pak Yasin berka